perkenalkan, nama saya Akbar Wijaya Kusumo dari Prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++. Yang pertama adalah pengertian C++. Dikutip dari Geeks4Geeks, bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan sebagai peningkatan dari bahasa C untuk memasukkan paradigma pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut OOP. Dan C++ adalah bahasa yang imperatif dan dikompilasi dirancang untuk pemrograman sistem dan aplikasi, dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup di Bell Labs pada tahun 1983 sebagai ekstensi dari bahasa pemrograman C dan C++, mendukung pemrograman prosedural, fungsional, dan generik. Mengapa menggunakan bahasa C++? Karena bahasa C++ adalah bahasa yang digunakan untuk membuat berbagai aplikasi yang memiliki tingkatan yang cukup tinggi. Namun, umumnya bahasa ini dipelajari untuk pemula karena dengan mempelajari C++ Anda akan semakin mudah membangun karir menjadi seorang developer handal. Yang selanjutnya adalah fitur dan manfaat bahasa C++. Yang pertama adalah object oriented. Salah satu manfaat dari keuntungan terbesar dari C++ adalah fitur berbasis objek yang mencakup konsep-konsep seperti kelas, abstraksi data, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pengguna kembali kode dan membuat program lebih dapat diandalkan. Yang kedua adalah portable. Bahasa C++ menawarkan fitur portable atau independent platform. Hal ini dapat memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang sama pada sistem operasi atau antarmuka yang berbeda dengan mudah. Yang ketiga adalah mengatur memori dengan mudah. Bahasa C++ memberikan pemrograman penjaringan kontrol total atas manajemen memori. Dikarenakan bahasa C++ memiliki dynamic memory allocation, yaitu kemampuan untuk dapat mengatur memori dengan dinamis. Yang keempat adalah memudahkan programmer beralih ke bahasa pemrograman lainnya. Bahasa C++ dengan bahasa C dan Java, maka hal ini dapat mempermudah programmer untuk beralih ke bahasa C++ atau sebaliknya. Selain itu, dengan mempelajari bahasa C++ akan lebih mudah bagi Anda untuk belajar bahasa pemrograman lainnya seperti Java, Python, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah manipulasi tingkat rendah. Dikarenakan C++ terkait erat dengan C yang merupakan bahasa prosedural yang terkait erat dengan bahasa mesin, C++ memungkinkan manipulasi data tingkat rendah atau low level manipulation data pada tingkat tertentu. Selanjutnya adalah bagian utama program C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C++ sama seperti struktur program C yang merupakan pendahulunya. C++ hanya memiliki beberapa perbedaan dan pembaharuan. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Tiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa statement atau pernyataan yang akan melaksanakan tugas tertentu. Oke, yang pertama adalah bagian utama program C++, yaitu ada 4. Yang pertama pengarah compiler atau header, yang kedua deklarasi, yang ketiga definisi, dan 4 komentar. Oke, yang pertama adalah file header. File header adalah file yang berisi deklarasi baik berupa konstanta, fungsi, kelas, namespace, dan sebagainya. Ingat, hanya berisi deklarasi. Apabila berupa fungsi yang tertulis dalam file header hanya prototipenya saja, file ini tidak berisi implementasi atau kode-kode program dari fungsi atau kelas yang didefinisikan di dalamnya. Untuk lebih memahaminya dari file header, perhatikan kembali contoh program di atas. Dalam kode tersebut kita menggunakan perintah quote. Berarti kita tidak pernah mendefinisikan perintah tersebut. Pertanyaannya adalah bisa mengenali perintah quote. Awalnya jawabannya adalah karena quote adalah telah dideklarasikan di dalam file header atau iostream. Pada saat itu kita menuliskan baris include
YaStream kita mengatakan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua bentuk deklarasi yang ada dalam field header atau YaStream. Selanjutnya fungsi field header yaitu yang pertama untuk manajemen memori, kedua memanggil routines ROM BIOS, yang ketiga fungsi matematika kompleks, yang keempat memanggil konsol DOS input output, kelima routing basic di C++, keenam beberapa fungsi rutin, ketujuh menguatkan manipulator, ke 8 yaitu operasi string dan karakter. Oke, selanjutnya adalah deklarasi dan definisi. Deklarasi dan definisi semua program C pada dasarnya tersusun dari rangkaian pemanggilan fungsi yang bekerja atas kelompok data. Selain pemanggilan fungsi, program C mengandung komponen lain yang disebut statement. Statement C ada dua, yaitu yang pertama adalah statement yang tidak dapat dieksekusi atau non-execute. Yang kedua adalah statement yang dapat dieksekusi atau executable. Dalam contoh program C++ di atas, return merupakan contoh statement executable yang menginstruksikan agar suatu fungsi mengembalikan nilai balik tertentu. Contoh statement if, else, dan while. Main adalah contoh fungsi, sedangkan contoh variabel adalah contoh data. Baik maupun fungsi harus dideklarasikan. Data perlu dideklarasikan agar compiler tahu berapa byte memori yang harus disediakan untuk data yang bersangkutan, sedangkan fungsi perlu dideklarasikan agar compiler dapat memeriksa kedapatan pemanggilan fungsi yang bersangkutan. Yang keempat adalah bagian komentar. Bagian komentar program yang baik pada umumnya diberikan komentar yang akan membantu orang lain maupun pembuat program itu untuk memahami program yang dibuat. Dalam C atau C++, setiap tulisan yang dihapus oleh simbol slash atau setiap baris yang dimulai dengan simbol double slash dianggap komentar. C++ tidak mengizinkan komentar bersarang atau nested comment. Namun Borderline C++ lebih fleksibel dalam hal ini. Ini merupakan salah satu alat yang sangat penting meskipun tidak berpengaruh untuk pembacaan program. Selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sebuah identifier yang berfungsi untuk menyimpan nilai sementara dan bersifat dinamis. Dinamis yang dimaksud di sini adalah nilai variabel tersebut bisa diubah sesuai dengan kebutuhan program tanpa harus mengedit skrip. Bersifat sementara karena variabel hanya dialokasikan ke dalam memori komputer pada saat program dijalankan saja. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta adalah suatu pengenal atau identifier yang bisa menyimpan suatu nilai dari dan bersifat tetap atau tidak berubah atau konstan. Konstanta berguna untuk menyimpan nilai yang berupa tetapan. Misalnya nilai pi dari dulu sampai sekarang tidak berubah tetapi tetap di 3,14. Untuk menggunakan konstanta ada dua, yaitu bisa digunakan cara yang pertama dengan menggunakan prosesor direktif atau define, dan yang kedua dengan menggunakan kata kunci const. Oke, kita bahas satu persatu. Output adalah informasi yang dihasilkan biasanya ditampilkan ke layar komputer. Fungsi output pada C++. C++ memiliki 4 fungsi dasar untuk menampilkan output. Yang pertama adalah code untuk menampilkan teks ke layar, share untuk menampilkan error, clock untuk menampilkan log, printf untuk menampilkan output. Fungsi ini dari C++. Fungsi code yang pertama adalah fungsi standar untuk menampilkan output ke layar. Yang kedua untuk fungsi print. Fungsi printf merupakan fungsi yang asli dari bahasa pakai pada C++. Selanjutnya adalah input. Input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari
perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Sementara untuk mengambil input C++ memiliki fungsi ciri dan bisa juga menggunakan scan dari bahasa C. Oke, itu saja yang dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.